Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya anak-anak mama. Tadi pagi Mama Ira baru mendapat telepon dari seorang teman ya. Oh, kita seru biasalah ibu-ibu ya, ngobrol ngalor ngidul gini. Udah senang-senang terakhirnya dia menanyakan gitu. Mama Ira mau nggak ikutan investasi? Saya mulai mikir. Saya tanya investasi apa nih gitu. Investasi. Jadi harta kekayaan yang kita punya itu mari kita investasikan dengan cara yang sangat menarik. Apa yang sangat menarik? Biasa kan mama gitu. Ternyata dia mengajak saya untuk investasi harta kekayaan dalam bentuk emas gitu ya. Saya bilang oke, nanti saya pertimbangkan. Padahal saya mencari tahu lebih detail kayak apa. Akhirnya AI saya bertugas. Teh Kika sudah memberikan artikelnya ya. Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Emas itu untuk investasi. Pertanyaan gitu, emas itu untuk investasi. Ini betul atau tidak tindakan kita ya? Kita harus timbang-timbang nih, kelebihan kekurangannya apa aja ya. Oke, kalau kita memilih emas ya, hal yang positif ya, menjadi pertimbangan buat kita utamanya adalah investasi jangka panjang. Oke, kedua dia maksudnya emas itu bisa menolong kita pada waktu situasi ekonomi kita sedang tidak stabil ya. Lalu biasanya kalau emas itu harganya juga lebih stabil ya. Oke, dan pasti mudah didapat. Kalau sekarang tuh kan emas tuh kalau di Antam ya itu kan batangan gitu ya, ada fisiknya, ada batangan, ada kalau kita ke toko emas langganan itu kan misalnya ada gelang, kalung, cincin dan masih banyak lagi ya perhiasan lain. Emas ada yang 22, ada yang 24 gitu kan ya. Ternyata sekarang juga ada aplikasi ya untuk beli emas secara online. Mama Ira belum pernah lihat, tapi nanti pasti Mama Ira intip ya. Oke, kita bahas ya sekarang ya. Kelebihan investasi emas apa aja? Sambilan mikir nih saya. Yang pertama adalah nilainya lebih stabil di tengah krisis ekonomi. Oke. Kalau harga emas sekarang berapa ya Bapak Ibu ya? Apa tergantung dari gramnya gitu? 22 emas 22, emas 24 gitu ya kalau nggak salah ya. Itu kan harganya fluktuatif ya, naik turun ya. Nah, jadi kalau nilainya lebih stabil mungkin kalaupun dia naik turun itu harganya nggak terlalu jomplang. Jadi nggak naik tinggi-tinggi banget atau turun yang jeblok-jeblok banget gitu ya. Tergantung dari inflasi atau bagaimana kondisi perekonomian yang saat ini sedang berlaku di sekitar kita ya atau di negara kita ya. Jadi kalau misalnya inflasinya naik pasti harganya juga naik ya, begitu ya. Oke, mudah diakses dan liquid. Mudah diakses dan liquid. Oh, mungkin maksudnya kita punya uang nih misalnya gitu ya. Ini ilustrasi kalau kita punya uang ya kita mau investasikan ke emas gitu ya secara berupa bukan emas batangan misalnya kayak fisik kita ke toko emas yuk misalnya gitu kita kan mau beli nih entah itu mau beli cincin kalung gelang apalah ya bros banyak banget ya sekarang ya itu kan kita ke sana habis itu kita pasti menimbang-nimbang dong ya nggak sih kalau kita contohnya mau beli cincin kalau cincin 22 mungkin nggak sekuning 24 misalnya gitu ya gitu ya mungkin ya kasih tahu saya ya terus udah gitu harganya juga pasti ada yang lebih mahal gitu ya 22 apa 24 yang lebih mahal ya setelah itu baru kita pertimbangkan dan akhirnya harganya cocok mungkin ini kali yang dimaksud dengan mudah diakses ya. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita beli fisik, kita bisa langsung ada transaksi di toko emas yang kita tuju. Terus liquid, artinya langsung kita mendapatkan cash in return dari penjualan emas. Atau pembelian emas, dia mendapatkan cash. Jual beli kan biasanya emas ya, toko emas gitu ya. Oke, kalau misalnya batangan langsung pergi ke Antam. Ya, hati-hati jangan beli emas palsu. Salah mama ya. Tidak ada pajak dividen atau penghasilan. Ya iya, kalau kita bicara
apa nih namanya? Kalau rumah itu apa namanya? Properti gitu atau saham dan lain sebagainya itu biasanya ada pajaknya. Kalau emas itu tidak ada ya. Jadi tidak kena pajak selama batas wajar. Ya. Oke, sip ya. Kalau tadi kelebihannya, kalau kekurangannya dari investasi emas itu apa ya, Mama Ira? Nah, ini saya sama-sama belajar ya. Oke, mari kita diskusi. Pertama, kekurangannya itu tidak ada pendapatan rutin, ya. Maksudnya gini, kalau kita punya emas nih, terus kita jual ya Bapak Ibu, Ses, anak-anak Mama, kita jual. Ya udah, dapat duitnya, kita pakai, habis deh. Duitnya terbang pakai sayap. Ya kan? Kalau misalnya yang tadi tidak ada pendapatan rutin tuh, contohnya lagi lawannya, kalau tadi kita bisa beli emas langsung terus kita jual, saat itu kita dapat cash, tapi habis, ada lagi yang namanya, misalnya contohnya instrumen keuangan lain, tabungan, deposito berjangka, reksadana, saham yang lain, misalnya gitu, Bitcoin. Oke, terus jadi maksudnya tidak ada pendapatan rutin itu maksudnya keuntungannya dari situ aja ya, yang didapat dari nilai harga emas pada saat itu. Jadi misalnya kita belinya sebelumnya 10.000, pada saat itu kita dapat untung per gramnya 12.000 misalnya gitu. Ya udah, 12.000 dapat untung 2.000 dikalikan berapa beratnya emas kita. Udah, selesai. Ya, tapi kalau tabungan kita suka dapat bunga misalnya gitu. Deposito juga sama gitu ya. Jadi rutin, bisa dapat rutin setiap bulan. Resiko penyimpanan. Ya, kekurangannya resiko penyimpanan. Kalau kita suka berinvestasi dalam bentuk emas, pastinya kita juga perlu menyediakan tempat khusus untuk menyimpan harta kita berupa emas tadi secara safe, secure. Jadi aman ya. Safe deposit box, lemari yang ada kuncinya double-double. Ya, misalnya seperti itu ya. Kalau memang secara sedikit gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau nggak salah ya, mohon koreksi juga. Kalau nggak salah di beberapa bank atau mungkin mayoritas perbankan ya, mereka punya safe deposit box ya, safety deposit box. Itu bisa kita titipkan barang-barang yang mau kita simpan di sana biar aman ya. Oke. Nah, berikutnya adalah selisih harga beli dan jual cukup besar. Ya, misalnya gini, kita pernah beli sebuah cincin, jangan deh, gelang aja ya. Gelang modelnya simpel banget, sesimpel itu. Katanya ongkos bikinnya juga sedikit. Jadi maksudnya nggak terlalu berat gitu ya, nggak besar ongkosnya. Nah, kita dapat angka pada saat beli 100.000. Ya kan? Nah, begitu kita mau jual ke sana, ternyata pada hari itu harga emas lagi tidak stabil, naik turun. Jadi pada saat momen itu harganya misalnya per gram misalnya 10.000, pada saat kita jual cuma 8.000, ya itu. Ya, kita harus relakan selisih 2.000 dikali beratnya gelang kita, ya kan? Dipotong lagi ongkos pembuatan misalnya, ya. Jadi sudah harus siap. Ya, orang-orang yang menginvestasikan harta kekayaannya berupa emas biasanya udah lebih canggih, tahu persis kapan harus beli, kapan harus ngelepas emas-emasnya. Ajarin saya nanti ya. Oke, jadi kalau di toko emas konvensional itu ya bisa lah langganan kita, tapi diskusinya panjang banget. Ya Cia, ya Pak ya Mbak ya udah ya, banyak banget deh ya. Oke. Ada tips nih sebelum mulai investasi emas ya. Bagus sekali artikel ini. Tentukan tujuan investasi sejak awal. Kenapa Bapak Ibu Ses anak-anak Mama pilih investasi berupa emas? Ayo ya. Jadi tahu dulu tujuannya untuk apa. Ya. Kedua, mulai dari nominal kecil, terutama jika memilih emas digital. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, udah langsung aja, lo ikut gue, ini pasti oke.
harga lagi bagus, ini pasti oke, beli aja, wah segala macam. Bayar mahal, kita keluarkan uang banyak. Ternyata kita kejeblok pada hari itu. Ya, nilainya tidak seperti apa yang kita mau, ya. Apalagi emas digital katanya. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan plus minusnya. Pilihlah tempat yang betul-betul sesuai dan kita percaya. Oke, aplikasi juga gitu. Keempat, lakukan diversifikasi aset. Ya, itu strategi investasi ya, yang melibatkan bagaimana kita bisa mempostingkan atau menyebarkan atau penyebaran dari harta kekayaan kita. Ya, jadi nggak hanya satu diinvestasikan melalui emas saja gitu. Nah, itu kita harus yang banyak informasi ya. Cari tahu dengan sungguh-sungguh instrumen ke perbankan misalnya, keuangan apa aja gitu. Itu tadi ada deposito, ada tabungan, ada reksadana, ada apa lagi macam-macam gitu ya. Jadi harus betul-betul tahu persis gitu ya apa yang mau kita lakukan ya. Jangan bergantung hanya kepada satu instrumen aja. Jadi Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak mama, mulai hari ini kita berpikir cerdas ya. Kita punya uang nih ya, uang lebih setelah kita potong dengan keperluan yang lain ya, daripada nih uang kita pakai terus akhirnya menghilang tanpa bekas ya, mau diinvestasikan secara emas boleh, beli deh tuh emas, mau fisik mau aplikasi digital ya, atau mau diberikan langsung uangnya di tabungan di bank deposito ya, atau bahkan mungkin Mama Ira boleh nggak kita investasi yang lain yang juga memiliki nilai yang cukup tinggi. Misalnya ada teman-teman yang suka investasinya ke barang-barang mewah ya, misalnya jam tangan gitu kan, atau tas-tas bermerek gitu. Konon ceritanya, atau bahkan berlian, konon ceritanya itu juga bisa membantu dadakan ya, penyelamat utama pada saat situasi ekonomi kita tidak stabil ya. Oke, yuk kita tentukan. Mama Ira mau pilih apa? Saya pikirkan dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton Ira Maya Sofaril. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.